Jadi pekerjaan dari MK. Jadi nanti selama ini ada Bapak Ibu sebenarnya pemeriksaan konstruksi ini itu disebut dengan SLF, sertifikasi layak fungsi, yang mana nantinya sertifikasi ini sebagai salah satu prasyarat untuk bisa akad KPR, termasuk juga si Petruk ini nanti. Nah, apa yang didapat dari aplikasi si Petruk ini itu sebenarnya kalau dijelasin detail ya Bapak Ibu ya mungkin nggak cukup 1 hari ini, tapi saya inti-intinya aja kepada Bapak-Bapak yang sudah melakukan pembangunan lama dan sudah sering akad KPR. Jadi insya Allah begini, mulai 1 Juli ini program si Petruk sudah mulai diaplikasikan. Tetapi untuk efektifnya insya Allah itu akan dilakukan pada 1 Januari 2022 Bapak. Jadi ada 5 poin dari konstruksi itu sendiri, yaitu pertama adalah pada titik fondasi Bapak Ibu sekalian. Fondasi ini minimal untuk speknya itu 30 untuk lebar atas, untuk tingginya 60, untuk bawahnya 60. Itu spek minimal ya Bapak Ibu ya, yang harus dipenuhi. Nah nanti MK akan menyeleksi hal ini itu di 5 titik Pak. Jadi fotonya nanti harus ada 5 dan MK sendiri yang harus memotret di lapangan dengan aplikasi sendiri gitu Pak. Itu untuk fondasi ya. Lanjut kita ke sloof. Sloof. Ya, terus Pak. Oke, siap. Jadi untuk sloof, saya bicara teknis dulu Bapak Ibu. Kalau ini sebentar nanti saya ini lagi. Untuk sloof itu 15-20 dengan besi. Untuk besinya itu besi 10, besi utama, dan untuk behel atau sengkangnya itu besi 8 Bapak Ibu. Jadi yang selama ini pakai besi 6, amal soleh itu diganti Bapak Ibu ya menjadi besi 8. Dan untuk jarak antara sengkang itu maksimal itu 15 cm. Ini untuk Besi spek-spek 10 dan 8-nya banci apa enggak nih Bu? toleransinya 5% Pak. Toleransi 5% untuk besinya. Oke. Itu juga untuk sloof. Kita foto juga untuk di 5 titik ya Bapak Ibu ya. Di 5 titik. Nah, untuk selanjutnya kita ke kolom. Untuk selimutnya 1,5 cm ya Pak ya. Maaf saya lupa. Untuk selimut betonnya itu 1,5 cm. Untuk sloof ya. Oke, kita lanjut ke kolom. Kolom itu bisa di ini di ukuran 15 kali 15. Untuk besi tetap besi 10 dan behelnya itu besi 8. Jarak maksimal tetap 15 cm. Selama ini kita 20 atau 25, itu sekarang 15 cm dan sengkang atau behelnya itu besi 8. Selimut beton juga 1,5 cm, Pak. Oke, itu nanti juga akan di foto di 5 titik ya. Yang paling urgent lagi ya Bapak Ibu ya, antara sloof dengan kolom itu ada overstack untuk ikatannya ya Pak ya. Untuk ikatannya. Nah, biasanya kita kasih kelebihannya itu, bengkokannya itu Pak 130 derajat ya Pak ya. Jangan 180, 130 derajat. Kami kemarin BIMTEK itu betul-betul diperhatikan banget dan kita dikasih alat untuk seperti itu. Diterangkan alat untuk mendeteksi hal seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini awal saya memberikan ini, tapi ada Pak nanti di slide-slide saya ada kalau untuk yang kalau dengan secara lisan. Aduh, sebentar.
Ya. Halo. Mohon maaf, laptopnya habis baterai. Saya lanjut ya, Bapak Ibu ya, dengan ini. Silakan. Halo. Iya, halo, silakan. Iya. Bentar. Sorry, Pak. Oke. Ya, baik. Bisa dipantau ya, Pak Adit ya? Iya, sampai bengkokan 130 derajat. Oke. Dipantau. Sudah Cara terlalu, alat Pak ya. memantaunya apa nih, Bu? Ketika sudah ditanam, apa dibongkar lagi, Bu? Waduh, sebentar, Pak. Silakan, Bu Reni. Ya, silakan, Bu Reni. Ya, oke. Baik, saya lanjut ya. Jadi tadi itu untuk kolom, kemudian itu 3 ya Pak ya, fondasi, seluruh kolom, kemudian ring balok atas itu dengan dimensi 15-20, tetap dengan besi 10 dan besi 8, kemudian sengkang, kemudian juga dengan ketentuan yang sama Bapak Ibu. Nah kami di tiap titik ini MK memoto ada 5 spek yang harus difoto. Kemudian juga sambungan ya Pak, sambungan antara kolom dengan sleeve, kolom dengan ring balok atas, itu panjang overstack-nya itu adalah 40D, Pak. Jadi kalau Bapak pakai besi 10, itu sekitar 40 cm, Pak, untuk overstack-nya. Ini mohon jadi perhatian, karena banyak sambungan-sambungan ini kadang-kadang tukang tidak awas untuk melakukan hal itu. Jadi 40D, D itu dimensi besi, jadi sekitar 40 cm. Kemudian juga untuk yang kelima adalah masalah atap, Pak. Atap kalau dia pakai baja ringan bisa, pakai kayu juga bisa, gitu Pak. Monggo Pak, kalau materi itu bisa nanti di-share ke para ini ya, peserta gitu ya. Ya. Jadi itu Pak untuk Strukturnya klasifikasi. itu, Bu. Kalau Ya, bahan atapnya, bahan penutup atapnya? bahan penutup atapnya bebas Pak. Yang penting tidak merupakan bahan yang berbahaya. Kalau asbes itu udah dilarang ya Pak ya. Silakan. Oke. Jadi itu untuk si Petruk Pak ya. Jadi si Petruk ini adalah korelasi antara konsumen, kemudian pengembang sendiri, Kementerian PUPR, perbankan, itu semua masuk di aplikasi ini Pak. Sampai nanti itu bisa Bapak Ibu lihat ya, cicilan konsumen kita tidak lancar pun itu bisa kedeteksi Bapak Ibu. Jadi kita harus berhati-hati juga memilih konsumen. Kalau dia tidak lancar itu efek akan kena semua Pak. Baik pihak perbankan, kita developer juga menjadi catatan gitu semua gitu Bapak Ibu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk masalah si Petruk ya. Banyak hal lain Pak mengenai si Petruk ini, terutama hal konstruksi. Jadi kita juga kayak saya nih sekarang sebagai MK, konsumen saya di Kalimantan ada, di Jawa Timur ada, di Papua ada, di Sumatera ada, Jambi segala macam. Tetapi sekarang MK ini punya zonasi, Pak. Jadi nanti di program itu akan kelihatan nih MK mana gitu. Apakah MK-nya memang betul di lokasi itu nanti akan kelacak sendiri dengan program Cipetruk ini, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya banyak lagi yang mau disampaikan untuk subsidi. Kita coba diskusi aja apa ini nanti yang menjadi persoalan, apa yang bisa kita jawab, atau kita jawab bersama aja Bapak Ibu sekalian. Baik, saya akhirin dulu untuk penjelasannya. Banyak maaf, mungkin banyak kurangnya.
Semoga membawa manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bunda Reni, banyak sekali materi yang disampaikan. Dan silakan siapa yang mau menyampaikan pertanyaan, bisa raise hand atau saya ini dulu ya, mungkin tadi di stop karena Iya. silakan. Ini saya sambil juga untuk menjawab pertanyaan yang di chat ya Pak ya. Iya, silakan Bunda Reni. Oke, ini ada pertanyaan dari Bapak Jarot ya. Oh bukan Bapak Jarot, sorry maaf. Bapak Hadi Mustafa. Oke, bagaimana kiatnya menghindari riba? Karena sejauh saya tahu ada subsidi bunga dan seterusnya. Oke, Bapak Ibu, karena kita masih dibolehkan untuk ke bank syariah ya Bapak Ibu sekalian, tetap kita pakainya bank syariah. Jadi BTN juga punya bank syariah ya, di mana banyak sekali beda-bedanya. Sebenarnya begini, untuk misalnya KPL dan KYG, kalau kita di bank syariah itu kita akan membayar cicilannya itu sesudah rumah kita, jadi kita sudah akad KPR baru kita mulai mencicil. Kalau bank konven beda, bank konven kita sesudah akad bulan depan kita sudah membayar. Itulah mungkin yang akad, terus akad-akadnya juga tidak sesuai dengan syariah Bapak Ibu sekalian gitu ya. Nah, mengenai ada margin ya, kita tidak sebut bunga karena ini berlaku di bank syariah, tetap Bapak Ibu sesuai ketentuan dari pemerintah. Itu jawaban saya secara ini saja dulu ya Bapak Ibu ya. Mungkin kalau lebih detailnya Bapak Ibu mungkin ada yang bisa jawab di grup ini, monggo silakan gitu ya. Jadi itu Pak, yang lain saya rasa bisa dikirim presentasi, insya Allah bisa Bapak Ibu. Ada yang saat Ini dari Pak Abdullah, Pak, Bu. Dari Pak ya? Bu Abdul, dari Pak Abdullah tadi yang nanya. Oke. Mohon diulang Pak Abdullah. Pak Abdullah, bisa unmute, silakan. Pak Abdullahnya masih monitor nggak nih? Baik, lanjut Bu. Lanjut Mungkin ya. sedang, ya, silakan. Masih Bu, masih Ini, monitor. Nah ini Pak Abdullah dan jawab. Silakan Pak, mungkin mau bertanya lagi atau gimana? Ya sudah cukup kok, cuma sementara. Ya. Pak Abdullah dari mana nih Pak? Saya posisi di Kendari Pak. Oh Kendari, oke. Ya. Sultra ya. Cuman belum jadi developer, saya masih marketing. Boleh. Nggak semuanya developer juga kok. Di dalam developer sendiri kan bisa banyak membutuhkan profesi ya Buda ya. iya betul Pak. Iya. Jadi untuk men-setup satu developer kawasan kan banyak profesi yang dibutuhkan, ya arsitek, ya kontraktor, ya marketing, dan banyak sub-subnya lagi. Ada 170 lebih divisi namanya industri di situ. Ya. Monggo. Silakan Bu Daranji. Ya. Semangatnya Pak Abdullah, tidak susah kok untuk jadi developer, tidak susah. Jangan berpikir dulu saya nggak punya uang, saya nggak punya pengetahuan, saya nggak punya segala. Yang penting Bapak punya semangat aja. Insya Allah dengan belajar step by step ya, bagaimana kita memilih tanah, bagaimana kita bisa mengurus perizinan. Insya Allah, apalagi sekarang kan Pak, Bapak bisa melalui perbankan dan permodalan lainnya gitu loh. Kita sama-sama berdoa Pak, sekali lagi saya mengajak agar BMT Pronusa kita bisa mensupport kita pengembang pemula untuk mendapatkan dana di sana. Nah, itu tidak bisa tanpa peran serta Bapak Ibu sekalian. Monggo Pak, yang duitnya nganggur ditaruh di sana. Kemudian yang belum nih jadi anggota, monggo daftar sehingga kas-kas kita, pundi-pundi kita akan terkumpul. Insya Allah nantinya kita akan putar kepada teman-teman kita yang akan menjadi pengembang nantinya. Gitu. Boleh di-share pun nanti infonya tentang BMT Bu. Oke, siap. Ketua BMT hadir nggak nih? Ayo Pak, semangat Pak, promosi BMT kita nih, biar banyak dana terap ke sana. Ya. Sementara aktivitas di PNS Bu, jadi masih ini juga. Ya. Oh, siap Bapak. Iya. Bapak bisa bikin PT
pakai nama orang lain kok Pak. Oh, siap. Insyaallah. Ya. Bunda Bapak mau Ibu, ya. Ya. mau tanya. Pak Khair menanya nih, silakan. Bunda, dengan adanya peraturan untuk FLPP segudang peraturan, mulai Sireng, si Kumbang, si Petruk, terus apalagi si Kasep, Accept. dan terakhir itu si Kembung. Terakhir itu belum keluar ya Bun ya, program si Kembung ya. Dikeluarin Pak Coy. Udah banyak. Si Kembung itu ketika semua aturan sudah dijalani ternyata kuotanya habis, akhirnya Kembung. Ya. Kira-kira yang untuk bagi pemula seperti saya ini itu apakah tetap membidik peluang di perumahan subsidi atau yang bagaimana Bun, sarannya Bun bagi pemula? Karena ketika persyaratan itu banyak sehingga khawatir membuat bagi pemula-pemula itu sudah stres duluan. Sarannya gimana? Kehabisan energi. Nah, kehabisan energi. Skema yang untuk pemula itu yang bagaimana? Skema yang ideal? Apakah yang perorangan atau yang tetap membidik peluang di tadi yang subsidi atau yang bagaimana? Terus yang kedua, sesuai dengan niat mulia, visi dan misi kita, idealnya bagaimana mengkombinasikannya? Karena persyaratan untuk rumah subsidi itu tidak mudah, ya toh, tidak mudah. Saran dan petunjuknya ditunggu, Bunda. Siap. Jazakumullahu khairan, matur suwun. Alhamdulillah jazakallahu khairan Mas Coy. Saya satu-satu dulu jawab. Mensiasati strategi-strategi yang ada, sebenarnya sistem-sistem yang dibuat ini justru akan sangat memudahkan kita, kalau menurut saya. Kenapa? Semua teraplikasi dari program-program yang ada. Dan saya rasa itu tidak begitu sulit, Mas Coy. Nantinya si Petruk ini akan disempurnakan, jadi hanya tinggal satu aplikasi saja yang akan diisi. Itu menurut informasi yang saya dapat ya. Tapi berjalannya waktu, ini nanti akan ada banyak perubahan untuk si Petruk. Jadi dalam hal ini, kenapa ada program si Petruk? Ini banyak pihak yang diuntungkan, Pak. Baik dari kita, developer, baik dari konsumennya sendiri, yang dalam tanda kutip ya, konsumen suka dibohongin, pekerjaan rumah abal-abalan, gitu ya. Dan juga dari pihak perbankan, pemerintah, dan segala macamnya itu, karena semua ini sudah tidak bisa main-main lagi, gitu Pak. Kecuali orang yang mau main-main ya, itu lain masalah menurut saya. Satu lagi itu untuk program-program yang ada. Kemudian gimana nih nyiasatinnya tentang perubahan kuota. Pak, tahun ini pemerintah menyiapkan dana 19 triliun. Untuk BTN sendiri, per Juni ini mereka sudah approval tuh sekitar 86%, Pak. Itu BTN, ini informasi. Kemudian banyak cabang-cabang lain yang bisa kita aplikasi, Pak. Seperti contoh Tapera, bisa lagi SMF, yang mana SMF juga sebagai pendana dari program-program perumahan subsidi ini, gitu ya. Khusus lagi, kalau kita bisa mengaplikasi ke SMF, SMF ini sangat tertarik sekali kepada yang non-fixed income, Pak. Kepada yayasan, kepada perkumpulan-perkumpulan, asosiasi. Mereka insya Allah bisa menyalurkan langsung melalui BPRS yang ada. Nah ini peluang sebenarnya bagi Apronusa, monggo kalau kita sebuah yayasan atau sebuah komunitas, ini bisa Pak, untuk bisa dapat pendanaan langsung dari SMF. Tapera juga sudah disampaikan ya sama Pak Macoy juga, punya peluang juga untuk pendanaan langsung juga. Saat ini insya Allah itu untuk PNS, alokasinya itu diarahkan ke Tapera. Karena sekarang Tapera baru bisa mendanai yang seperti itu. Dan yang menabung juga di Tapera masih
kalangan yang punya gaji lah Pak, istilahnya begitu ya. Kalau masyarakat umum belum. Nah ini ada info Pak, kebetulan dari teman-teman BTN Syariah. Beberapa ini BTN punya MOU dengan beberapa asosiasi. Pertama dengan Indomaret dan Alfamaret Pak. Jadi kalau ada anak-anak jamaah kita yang kerja di Indomaret Alfamaret, insya Allah bisa ngambil program ini. Kemudian pekerja kontrak, kemudian ikatan security, TNI Polri, itu bisa sekarang melalui BTN. Yang saya lakukan sekarang kerjasama dengan BTN Karawaci, kita dengan Yonif dan Korem di Tangerang itu, kita bekerja sama untuk pengadaan perumahan difasilitasi oleh Bank BTN karena mereka mengadakan MOU dengan Bank BTN. Nah, strategi-strategi ini Mas Choi saya rasa perlu kita laksanakan sekarang, mengingat tidak hanya kita bisa mengakses KPR dari FLPP atau SSB ya, tapi juga dari pendana-pendana yang saya sebutkan tadi juga. Jadi tetap insya Allah kita optimis. Kalau angka-angkanya saya lupa ya, berapa ribu untuk Tapera, berapa ribu untuk SSB, itu ada Mas. Mungkin bisa Japri aja nanti saya kabarin ya. Jadi peluang sampai ke akhir tahun insya Allah untuk kuota masih terpenuhi gitu Pak. Kemudian yang kedua untuk apa tadi? Apronusa ya. Halo Mas Choi, monitor. Mas Choi. Mas Choi. Yang kedua tadi. Yang kedua, untuk mewujudkan visi misi Apronusa itu yang relevan skemanya bagaimana? Apakah tetap menerapkan pembiayaan FLPP, padahal pembiayaan FLPP itu ya itu persyaratannya sangat ribet. Ya, oke. Siap. Ya. Tadi saya dapat info yang saya sampaikan itu. Satu lagi Mas Choi juga bisa untuk pedagang, bisa juga untuk yang UKM, asal mereka terkumpul dalam suatu komunitas. Nah, hal ini mungkin bisa kita pakai dengan pola pendanaan lain seperti SMS itu tadi Mas Choi. Jadi non fixed income dan komunitas, seolah itu bisa didanai langsung oleh SMF dan dana itu bisa ditaruh di BPRS yang kita pilih. Gitu. Yang saya sudah lakukan di Batam ini, kita coba bekerja sama dengan Bank BPD Riau Kepri, Bank Daerah, untuk pengalokasian dana SMF. Jadi ini kami sedang urus dengan Mas Winarto di Kota Batam, Mas Choi, untuk perumahan di daerah Batam. Kebetulan pengajuan tanahnya itu dilakukan oleh yayasan kita jamaah. Jadi itu bisa masuk kategori di SMF. Ini yang sedang kami urus bersama. Itu Mas Choi. Jadi untuk kawan-kawan yang lain di daerah, asalkan itu pertama dari sisi konsumen, tadi banyak ya, BTN memperluas lagi jaringannya, untuk pedagang bisa, untuk tenaga kontrak bisa, untuk pegawai Indomaret Alfamaret, tenaga security, kemudian juga TNI Polri dan lainnya. Itu Mas Choi. Jadi nggak mentok langkah nih kayaknya kita. Tinggal kita merapatkan barisan, banyak dana lain selain dana FLPP yang bisa kita aplikasikan. Ya. Alangkah indahnya berarti kalau berbasis komunitas kan ada tuh Bun ya, kebijakan berbasis komunitas ya. Jadi Ya, mungkin Senkom, Persinas Asat atau Saku, ya Saku Pramuka, Saku itu nanti bisa mengajukan kerjasama kan? Bisa, insya Allah bisa Pak. Oh gitu. Dan mohon maaf ini, saya yang Batam ini, kebetulan saya tergabung di PI Pak. Di PI kita punya MOU dengan SMF. Jadi saya pakai MOU PI untuk saya bisa aplikasikan dana ini untuk proyek di Batam Pak. Ini yang lagi saya urus dengan Mas Winarno. Siap Mas Winarno ya. Mas Winarno hadir itu. Hadir. Ya. Amin. Dari Batam siapa aja nih yang hadir ini?
Saya pakai apa namanya udang dari Batam ini, dari Kepri ini. Oh iya, Iya ini. itu korwil kami tuh Pak. Saya dikasih Yang Pak pakai Heriadi ini. udeng itu korwil tuh Pak. Loh iya. Ini khas Kepri katanya. Iya, Mas. Itu namanya ini apa namanya? Apa ya kalau udang? Tanja. Iya ya tanja. Tanja, benar tanja. Tanja. Tanja Dari kalau di Melayu. Melayu. Iya Ya. betul. Mana Pak Pak? Reni, masih ada beberapa pertanyaan di chat itu. Coba Monggo. iya, Tanjaan dari Pak Bernard itu tentang buat pemula kira-kira bikin satu hektar perumahan subsidi, biaya perizinannya itu berapa logisnya? Tadi udah disebut ya 100 juta itu udah diurus sendiri gitu ya. Monggo Iya, betul. dijelaskan lagi. Ya, kalau buat pemula, pertama ya mungkin ngurus PT dan perizinannya sampai ke NIB ya. Terus lanjut dengan KRK. KRK ini nggak mahal, Pak. Itu makanya saya pakai urus sendiri, karena orang dinas pun seneng kalau kita datang juga, Pak. Gitu. Nah, kemudian ini yang saya alamin, aduh, segan juga Pak mau nyebutnya gitu lah ya. Tapi ya begitulah yang saya hadapin, saya ngurusin di Kabupaten Tangerang. Untuk KRK saya cuman bayar berapa ya? 1 atau 2 juta gitu Pak. Kemudian sesudah KRK izin prinsip melalui orang ini saya 5 juta. Kemudian izin prinsip sudah izin prinsip saya urus pil banjir sama di angka yang sama. Kemudian UKL UPL ini agak mahal dikit 17 juta. Kemudian untuk side plan ini cukup lumayan karena ada FM yang bercokol di kantor saya. Mereka minta ngurus ya agak mahal sedikit Pak, 40-an ya. Terus untuk Andalalin saya tidak, Damkar saya tidak bayar. Damkar saya udah urus tidak bayar. Kemudian ya IMB Pak. IMB masih IMB Ibu, tidak mahal saat itu saya bayar nggak nyampe. Bunda mau nanya. Ya. Gimana Siapa Pak? nih? Pak Effendi. Iya Effendi Pak, dari mana? Silakan menjelaskan. saya dari. Bisa dinyalakan videonya Pak biar kelihatan Pak. Waduh, sebentar Pak. Nah kan kelihatan kan kerennya kan. Iya. Bunda Reni mau nanya Bu, Ya, Pak. untuk apa namanya perumahan subsidi, Ya. untuk lokasinya sendiri itu atau lokasinya sendiri itu apa ada kualifikasi tertentu yang disyaratkan oleh pemerintah agar proyek itu bisa berkembang dan bisa berjalan dengan baik. Itu yang pertama. Dan kedua, untuk spesifikasi sendiri, tadi ketika Bunda Reni menceritakan atau menerangkan itu, ada beberapa spesifikasi yang kalau dilihat spesifikasinya mutunya bagus gitu kan. Untuk para developer yang ingin mengajukan rumah subsidi itu, apakah mereka itu juga mendapatkan istilahnya itu kalau bahasanya adalah brosurnya, kalau kamu mau bikin rumah subsidi, aturannya adalah seperti ini. Yang saya tanyain itu adalah berkaitan dengan apa namanya spesifikasi yang distandarkan oleh pemerintah supaya ketika nanti diperiksa itu bisa apa nggak terlalu merepotkan. Terkadang orang-orang pengembang itu kan berpikirnya simpel, yang penting rumahnya selesai dengan baik, terus minimalis pembiayaan, untungnya juga apa sepadan dengan yang sudah dikerjakan, mungkin seperti itu Bu. Ya, Mohon dijelaskan sedikit supaya mungkin para pengembang-pengembang yang ingin berkecimpung di rumah subsidi itu atau FLPP itu memahami, karena selama ini saya belum pernah ikut di perumahan subsidi atau FLPP. Jazakallah Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jazakallahu khairan Pak atas pertanyaannya. Baik, saya mulai dengan yang pertama, apakah ada pengawasan terhadap rumah-rumah subsidi itu? Saya bilang ada, Pak. Tapi jangkauannya kadang-kadang yang tidak menjangkau semua developer yang ada.
Kemudian juga untuk spesifikasi rumah subsidi itu sudah ada, Pak. Itu ada di Kepmen 403, kemudian ada untuk perizinan di PP 64, dan banyak lagi Kepmen lain yang mengatur untuk spek-spek tersebut di atas. Nah, satu lagi pengawasan yang ada itu adanya diterbitkan SLF, Pak. Namanya sertifikat layak fungsi. Tetapi selama ini berjalan, maaf saya juga salah satu konsultan yang mengeluarkan SLF, kami kadang-kadang hanya membubuhkan materai, kemudian membubuhkan tanda tangan aja, Pak, gitu loh ya. Di kertas SLF itu tadi, sementara mungkin di awal aja kita kontrol, sementara kalau udah di pelaksanaan kita jarang untuk kontrol, Pak, gitu. Jadi makanya banyak mutu-mutu rumah subsidi itu yang akhirnya diselewengkan oleh pihak developer. Bisa juga tidak developernya, bisa juga itu kontraktornya gitu, Pak. Nah, makanya sekarang ini dibentuklah program Si Petruk ini. Si Petruk dalam hal ini detail untuk memberikan spek-spek yang khusus yang sesuai dengan seharusnya bangunan rumah satu lantai tipe 36 begitu. Itulah spek yang diberikan sekarang ini. Sebenarnya Pak, dari dulu pun sudah ada, tetapi pengawasannya justru mungkin belum pas ya, atau belum mencakup ke semua pengembang. Jadi orang kementerian pun tiap sebenarnya turun, Pak, ke beberapa perumahan-perumahan yang ada di seluruh Indonesia ini, mereka aktif kok turunnya. Cuman tidak menjangkau semua aja. Kemudian juga untuk program Si Petruk, nah di Si Petruk inilah Pak, kita bisa, karena nanti sistemnya ini juga baru akan Pak, belum dilaksanakan ya. Baru akan dilaksanakan, tetapi kalau saya melihat di mana kita harus selfie di sana, MK-nya harus selfie di sana, dan jangkauan MK tidak boleh jauh-jauh. Kayak sekarang saya sampai ke Papua pun saya kirim TLSLF kan gitu. Jadi sekarang tidak bisa lagi, kita tetap harus mengawasi yang di daerah kita sendiri, gitu Pak. Kemudian apakah itu tidak ada pemberitahuan ke developer? Ada Pak. Nah itu tadi yang saya bilang, kalau kita di asosiasi sudah terregistrasi, otomatis itu kementerian akan mengundang pengurus-pengurus kita untuk dapat hadir di dalam setiap pengumuman, acara apa, ketentuan apa, itu ada sendiri acaranya, Pak. Apalagi tentang perumahan subsidi ini, saya dulu pernah jadi pengurus DPW aja sangat sibuk gitulah untuk melaporkan ini, ada kegiatan ini lagi gitu, Pak. Jadi ada, Pak ya. Itu tapi nggak usah ini untuk pengembang pemula ya is okay. Yang penting semangat aja dulu, jalanin dulu, beranikan diri, Anda punya jiwa pemberani. Kalau mental Anda lembah, bagus tak usah ikut jadi pengembang, Pak. Gitu loh. Karena nanti itu saya juga ini, saya lihat ada pertanyaan juga bagaimana mengatasi yang mengganggu. Coba untuk koordinasi yang bagus saja, Pak. Kita ajak ngopi, kita ajak berkawan. Kadang tidak selamanya uang itu membuat kita bersahabat dengan orang gitu. Jadi ya perlu pendekatan, mungkin di momen-momen tertentu seperti Lebaran, seperti acara apa, kita nyumbang sedikit aja itu sudah membuat gambaran mereka insya Allah akan menerima kita gitu Pak. Seperti tadi juga pola koordinasi salah satu yang saya lakukan yaitu izin saya udah bantu urus deh, saya bilang gitu kan. Jadi mereka juga ikut bantu, harga juga minim, nggak orang dinas nggak berani tinggi-tinggi ya untuk harga, dan kita juga diuntungkan, dia juga mendapat ini. Dan saya pernah Pak kepada preman lah, saya bilang ya, saya bilang kamu kalau saya kasih duit sedikit nanti ini nggak cukup, saya bilang. Bagus kamu jual rumah saya 1 unit terjual, saya kasih kamu 1 juta. Waduh, mendengar 1 juta aja dia udah kayak ke langit Pak gitu kan. Tapi alhamdulillah dapat. Ada dari mereka yang dapat. Ya saya kasih 1 juta. Jadi 1-2 orang saja yang kita sudah berdayakan seperti itu, insya Allah akan ketuk tular ke semua. Wah itu enak tuh orangnya, gitu Pak. Jadi bagaimana kita, kalau saya bilang pandai-pandai kita lah, gitu loh Pak. Untuk koordinasi ya. Jangan terlalu ini juga ya memberi si wajar gitu ya, tapi jangan terlalu ya. Terus tadi ada lagi pertanyaan, ini nyambung ya Pak ya, pertanyaan di chat.
mengingat waktu Bunda, apakah si Petruk, si Kasep dan si Kumbang itu ada biaya. Kalau si Kasep tidak ada Pak, itu tinggal gampang dimasukkan dia ke aplikasi. Si Kumbang juga bisa sendirilah Bapak dimasukkan data-data. Nah untuk si Kumbang ini tadinya ada SLF, sekarang diganti SLF digital namanya ya. Nanti setiap rumah itu Pak ada ID konstruksinya, itulah produk dari si Petruk. Per unit rumah ada ID konstruksi. Nah ini juga tenaga MK otomatis juga hal ini ada biayanya. Gitu, Pak. Tapi besarannya kami belum dapat kepastian dari kementerian, masih menunggu beritanya, gitu Pak. Ya, silakan Pak, monggo yang lain. Bunda izin lagi sedikit lagi boleh Bun? Ya siap. Pak Z, ada Pak Z, monitor Pak Z. Ya, kalau banyak-banyak bayar ya. Silakan. Pak Z, Nah, itu konsultan itu Pak bayar. Pak Z mana Pak Z? Ada. Ya, hadir, lanjut, dengar, silakan. Pak Z, ini kalau melihatin paparan yang disampaikan oleh Bunda Reni ini sebenarnya bagus Pak. Kalau bisa next itu. Bukan sebetulnya memang bagus kok, enak aja. Iya, bagus Pak. Jadi maksud saya gini Pak, Apronusa kan juga memiliki visi misi ingin membangunkan kapling-kapling yang tidur punya jamaah itu Pak. Mungkin next ke depan kalau bikin event ini lagi Pak, bisa diundang para pengelola kapling-kapling di daerah-daerah itu Pak, supaya mereka nanti bisa dimasukkan ke dalam komunitas yang ada dan dijadikan satu oleh pengembang yang memiliki persyaratan tadi itu, sehingga apa yang menjadi problem di daerah-daerah itu cepat terrealisasi dengan baik Pak. Mumpung ada Bunda Reni yang sudah masuk ke dalam zona Kementerian PUPR Pak. Jazakallahu khairan Ibu. Amin. Mohon izin Pak Adit ya, Bu Reni. Ya, monggo. Monggo Saya Pak. menjawab apa yang menjadi pertanyaannya Mas Fendi. Itu kalau ke depan ada acara lagi, bukan ke depan, memang program kita itu dalam sebulan minimal 2 kali ya Pak Adit ya, Bu Reni ya. Insya Allah. Setiap hari Sabtu biasanya, karena hari Sabtu kemarin daerahan diundur menjadi hari Minggu. Ini kenapa hari Minggu? Ya karena kemarinnya pas acara daerahan online. Untuk mengundang para peserta dari daerah-daerah, ini kita lagi mengadakan program antara Apronusa dengan DPP LDII. Nah, kemarin juga sudah kita bahas, insya Allah kita akan konsolidasi atau audiensi ya antara DPP Apronusa dengan DPP LDII untuk mengadakan rencana itu kerjasama, ya, karena kita mempunyai kementerian yang berbeda. Kalau di DPP LDI itu kementeriannya Kementerian Dalam Negeri, sedangkan kita kementeriannya adalah Kementerian PUPR. Jadi ada kolaborasi antara DPP LDI dengan DPP Apronusa. Itulah salah satu program kita dan itu merupakan anjuran dari 992 agar DPP Apronusa untuk bermusyawarah dengan DPP LDII tentang menyatukan rencana baik dalam membantu 991 mewujudkan kapling-kapling yang sudah lama tidak terbangun menjadi terbangun. Apa kelebihannya? Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kalau kita membangun kaplingan-kaplingan yang selama ini belum terbangun dengan program LPP, itu kita akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. 1 hektar saja kita bisa mengambil dana pemerintah lebih kurang antara 8 sampai 9 miliar berupa bantuan-bantuan itu. Khususnya bantuan pada konsumen seperti yang dikatakan Bunda Reni tadi. Itu mungkin Mas Fendi. Dan sedikit saya tambahkan Bunda Reni,
saya kemarin diajak rapat dengan Kanwil BTN hari Kamis kalau nggak salah. Kanwil BTN di Jawa Timur khususnya akan diberlakukan oleh PUPR, tapi ini masih isu ya, tapi perlu kita sikapi dari awal bahwa program FLPP nanti akan dikonsenkan menjadi program tapera. Ya. Sehingga diharapkan teman-teman pengembang subsidi itu menyelesaikan bangunannya itu paling tidak bulan 9 harus selesai semua. Karena terakhir untuk FLPP, akad FLPP itu di bulan 10. Nah, untuk selanjutnya FLPP dihapus menjadi tapera. Nah, itu tapera mulai akan dilaksanakan secara maksimal, walaupun sekarang itu sudah digembor-gemborkan tapera, tapi belum maksimal. Itu akan dilakukan pada bulan 3 tahun 2022. Ini sekedar apa namanya? Informasi. Kalau sudah informasi itu dari PUPR ke BTN, insya Allah valid. Insya Allah valid. Ya, teman-teman yang sekarang itu lagi mengembangkan FLPP, harapan dari BTN, khususnya kita di BTN Syariah, bulan 9 itu sudah selesai dan bulan 10 akad. Karena khawatir nanti kita bangunnya bulan 10, kemudian bulan 12 masih belum selesai, ya, atau bulan 11 belum selesai, sementara nggak bisa akad, uang kita ngendap cukup banyak di situ, bisa akadnya nanti di bulan 3, kan kasihan teman-teman pengembang semua ini. Sekedar informasi. Ya mudah-mudahan ini hanya isu yang menyemangati kita untuk cepat membangun, tapi mudah-mudahan maksudnya isu itu tidak benar dan tetap bisa kita akad di bulan 11 dan bulan 12. Tapi perlu jadi perhatian nih buat kita. Demikian, jazakumullah khairan. Saya kembalikan lagi Bunda Reni sama Mas Adit. Ya, Alhamdulillah jazakallah khairan Pak Jahid atas pengayaannya. Monggo Bunda Reni. Saya tambahkan sedikit Pak Jahid. Saya sudah memulainya tadi dengan menyebut sekarang PNS semua dihandle oleh tapera. Dan rekan-rekan pengembang semua, insya Allah apa yang disampaikan Pak Jahid juga itu saya terima ketika saya melakukan BIMTEK dengan Kementerian PUPR, bahwasanya nantinya alokasi perumahan ini nanti dialihkan ke tapera Bapak Ibu sekalian. Jadi nantinya memang seperti itu. Kalau sekarang dihandle oleh Kementerian PUPR, PPDPP dan sebagainya, nanti urusan perumahan ini menjadi urusan tapera. Itulah yang menjadi isu sekarang ini, bukan isu ya, tapi sudah kami bahas juga kemarin itu Pak Jahid, benar. Jadi sekarang ini yang baru bisa untuk menabung di tapera itu baru PNS dan yang punya gaji lah Pak, dalam tanda kutip ya. Sementara untuk masyarakat umum atau karyawan, untuk karyawan itu belum Mbak. Dan mereka bisa mengakses tapera ini ketika perusahaannya sudah 7 tahun tergabung di tapera begitu. Jadi yang paling pokok sekarang ini mungkin tapera ini untuk PNS itu sudah insya Allah udah jalannya ke sana nanti Pak untuk PNS dan TNI Polri ya. Ya itu info yang kita sama-sama dapat dari kementerian. Kemudian juga Pak, sebenarnya dana 19 triliun itu alokasinya sangat banyak sebenarnya gitu loh. Jadi kenapa ini teman-teman pengembang sekarang ini pada berlomba-lomba lahan lagi, karena insya Allah dana itu masih ada gitu loh. Dengan perputaran waktu masih bulan 6, sekarang masuk ke bulan 7, insya Allah untuk mencapai bulan 10 itu atau bulan 11 itu masih insya Allah masih bisa kita untuk akad-akad KPR nantinya di perbankan yang ada gitu Pak. Ya silakan kalau ada yang lain Pak. Ini just info khusus pengembang-pengembang yang bermain di menambahkan tambah semangat ini. Ya silakan Pak Hadi. Iya, mohon izin sambil tiduran ya. Ya monggo Pak Hadi. Saya ada Terapi webinar dengan salah satu direktur Bank BTN bidang pembiayaan konstruksi ya. Jadi yang disampaikan tadi sebenarnya Pak Choi itu sudah lengkap gitu yang PP Tapera.
Jadi tahapannya sekarang memang masih ASN. Iya. Nah, kemudian TNI Polri masih negosiasi karena mereka punya ASABRI, punya Pepabri. Nah, tapi untuk 2020 itu 100% semuanya sudah dilaksanakan, semua harus lewat BP Tapera. Nah, baik yang basis komunitas maupun yang tidak basis komunitas. Basis komunitas bisa dijembatani. Tadi kan ada disampaikan terkait dengan ada Indomaret, ada yayasan, salah satunya yang sudah Bunda Reni rintis di Batam ya. Nah, itu udah bagus. Nah, tinggal untuk memotivasi para anggota di komunitas itu bagaimana 6 bulan ke depan dia membuat mutasi tabungannya baik senilai yang diharapkan. Misalnya kalau standar di rumah subsidi itu standar dia punya gaji atau rolling mutasinya itu misalnya 4 juta, ya minimal dia 4 juta itu rolling tiap bulan. Gitu. Nah, terserah apakah tiap bulan setor atau tiap minggu setor diambil masukin lagi, itu teknis lah. Tapi hitungan bulan takwimnya kurang lebih sekitar itu. Nah, terus juga menariknya di BTN ini, tadi pertanyaan dari Pak Abdullah ya, yang Sulawesi ya. Jadi kenapa? Termasuk kemarin saya juga salah satunya Pak Herdi, mungkin hadir di sini Pak Herdi. Nah, jadi kita mendorong tim-tim marketing kita sebisa mungkin teragensi. Teragensi ini artinya ada sertifikasi agensi marketing secara resmi yang diakui oleh BTN. Karena apa? Nanti kerjasama antara BP Tapera dan BTN ini ada yang namanya tadi salah satunya mungkin si Kumbang atau si Petru atau apa nanti yang diberdayakan ya, yang antara sinergi perbankan, pengembang dan konsumen. Nah, inilah yang nanti menjembatani berapa unit yang disediakan oleh mitranya perbankan atau mitranya BTN, misalnya developer. Nah, nanti BTN juga akan membantu untuk penjualannya, menginformasikan penjualannya melalui aplikasi tadi. Nah, aplikasi tidak hanya sebatas aplikasi, tapi ada handlingnya, gitu ya. Jadi kalau marketing itu basisnya aplikasi saja, tidak ada handling in-house-nya kan, sistematisasinya mungkin belum begitu nyambung. Jadi ada orang yang nanti bisa diandilkan di situ, salah satunya adalah agensi marketing tadi. Gitu. Nah, itu keuntungannya kita main di era 2022. Gitu. Terus yang terakhir, ini apa tadi kok jadi lupa. Jadi lupa Bun. Udah slek langsung hilang. Sambil nyium minyak kayu putih coba ntar ingat ya. Iya. Satu ya, udah ingat Pak Adit ngomong ingat jadi hilang. Jadi BTN sekarang mungkin sudah diawali dari 2020 yang lalu membidik program kategori usia milenial. Gitu ya. Nah, kalau kemarin masih 25 tahun, 2022 ini sudah bisa 30 tahun. Baik itu yang basisnya komunitas maupun yang tidak komunitas gitu. Nah, jadi nanti verifikasi perbankan adalah di kemampuan atau usia gitu ya. Nah, jadi dua komponen itu, usia dan kemampuan. Nah, kalau BI checking pasti ya. Gitu, karena itu merupakan prasyarat sebelum syarat yang mandatori banget gitu ya. Jadi insya Allah itu mudah-mudahan manfaat barokah. Insya Allah nanti kalau diperlukan slide-nya bisa saya kirim ke pemateri. Ya, siap. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Luar biasa Pak Hadi, mudah-mudahan jadi terapi untuk kesembuhannya. Bisa share ilmunya. Tadi ada pertanyaan di chat Bunda tentang lahan tidur yang minim ini dimiliki oleh jamaah 10-20 kapling ini bisa nebeng nggak kemana agar bisa terbangun? Bu Reni mana ya? Bunda Reni? Nah.
Bisa di-unmute. Bentar, ini di belakang. Suaranya belum muncul, Bunda Reni. Ditunggu, Bunda Reni, suaranya. Iya. Membantu Pak Adit, Iya, izin silakan. sambil nunggu Bunda Reni. Jadi kalau 1-2 unit, ya. 10-20 ini. Ya. 10-20 unit. Oh, 10-20 unit. Ya, artinya kurang daripada standar FLPP atau standar perumahan subsidi ya. Setengah hektar ya. Perumahan subsidi itu adalah setengah hektar, tinggal dibagikan saja 60% dibagi 60 itu berapa? Kurang lebih 100 unit kan. Nah, 100 unit. Nah, kalau ini 20 berarti kurang dari itu. Artinya ini bisa mengadopsi pola developer perumahan atau bisa pola dengan perusahaan, tergantung kesiapan. Kalau harapannya masuk rumah premium nih. Ya, mau premium atau mau kelas non subsidi. Apa-apa. Ya. Mau subsidi itu bisa subsidi plus. Okay. Jadi salah satunya yang saya ada tawaran di Sukatani itu adalah subsidi plus. Jadi harganya sekitar 200 jutaan. Oh, ada sebetulnya 30, tanahnya 60 gitu ya. Tanahnya 60. Mohon doanya mudah-mudahan deal. Ya, amin. Jadi, Bunda Reni sudah bisa bergabung? Sudah, sorry. Pencet, Pak. Alhamdulillah, jazakallah. Pak Hadi, mudah-mudahan terwujud yang di Sukataninya. Amin. Ya, silakan Bunda Reni. Ya, tadi ada pertanyaan Pak Jahit ya untuk SMF. Ya, Pak Jahit juga nanya. Silakan. Dengan tadi Pak Jamal sudah dijawab oleh Pak Hadi ya. Sekarang yang SMF silakan Bunda Reni. Oh ya, terkait SMF, SMF merupakan badan milik pemerintah, perusahaan ya Pak ya, PT ya, PT SMF. Merupakan perusahaan milik pemerintah yang untuk menghandle salah satunya untuk pembuatan perumahan-perumahan subsidi Pak. Jadi dana di BTN, di mana-mana itu juga dana SMF. Nah kebetulan kita ada MOU dengan SMF, saya pernah datangin Pak ke kantor SMF sendiri. Jadi intinya begini, kalau yang udah fixed income itu mungkin bisa dihandle dengan subsidi yang biasa Pak, yang normal gitu ya, melalui bank, mereka punya legalitas, punya pekerjaan. Nah, bagi kaum-kaum yang non fixed income atau dia berbasis komunitas, ini insya Allah SMF bisa menyalurkan dananya kepada lokasi-lokasi proyek untuk pembangunan perumahan subsidi itu juga gitu loh. Dengan polanya Pak, SMF akan meletakkan atau meletakkan dananya bisa dalam bentuk BPR sendiri Pak gitu. Biasa ke bank-bank daerah. Kalau yang kami lakukan di Batam ini, kami kemarin dengan BPD Riau Kepri ya. Tetapi kemarin saya koordinasi lagi. Kalau misalnya untuk komunitas itu bisa di BPR katanya atau BPR syariah. Jadi insya Allah ini merupakan peluang banget bagi kita untuk bisa mewujudkan komplek-komplek jamaah, termasuk jamaah kita kan banyak juga yang non fixed income Mbak, yang mereka nggak punya penghasilan, mereka tidak punya pekerjaan tapi punya penghasilan gitu Pak. Monggo Pak Jahit, saya welcome banget untuk kita bisa berkoordinasi langsung ke SMF. Insya Allah saya siap ke SMF, kita koordinasikan, tapi dalam catatan kita bawa proyek Pak Ketum. Oke, siap. Ini ya, informasi bagus nih Bunda. Saya siapkan proposal kemarin itu ada 3 lokasi Pak. Gitu. Jadi kita bawa proposal langsung ke sana, nanti kita hitung-hitung berapa, dan insya Allah marginnya itu sangat kecil Pak, sangat kecil gitu ya untuk dari SMF.
Ini kabar baik dengan SMF ini, ya mudah-mudahan nanti Apronusa Ya. masing-masing anggota yang punya proyek sudah melis proyeknya. Nah, Ya. kita mengadakan MOU mungkin dengan SMF, diawali dengan audiensi. Jadi DPP nanti kita mungkin Zoom, karena sekarang itu masih kondisinya PPKM. Kalau bisa kita audiensi dengan Zoom, ya enggak masalah. Tapi kalau harus hadir dulu mungkin karena pertama, ya nunggu setelah tanggal 20. Ya. Dan insya Allah Mas Adit ini sudah kita berikan mandat sebagai Direktur Eksekutif Apronusa ini. Ya, Bunda ya, cara gitu. Nah, karena memang yang care ya selama ini ya bapak-bapak yang di Jakarta sana ya salah satunya adalah Mas Adit. Selain ya yang lainnya Pak Hadi juga, dan juga semuanya sebenarnya aktif, walaupun aktifnya itu dalam mensupport lewat program-program yang sudah kita rencanakan. Ya, monggo nanti belajar dari Bunda Rendi yang sudah mulai kerjasama dengan SMF. Mungkin Mas Adit, saya juga akan intent mungkin nanya ke Bunda Reni tentang program SMF ini. Nah, kita sudah punya koperasi, tapi koperasi kita itu masih malu-malu kucing, ya, dan belum ada trust, sehingga kawan-kawan kita yang punya proyek naruh dana ini masih malu-malu lah. Insya Allah kalau sudah diawali dengan naruh dana 10 juta, 20 juta, mungkin 100 juta, ada mungkin yang juga yang miliar-miliar, ya insya Allah sudah mulai bangkit. Kalau sudah bangkit, insya Allah ya susah, insya Allah turunnya akan naik terus begitu ya. Monggo saya kembalikan lagi Bunda Ada Reni. syarat Pak Jahit untuk Direktur Eksekutif. Ya. Harus pengembang. Nah iya tuh. Kita kasih waktu dia untuk jadi pengembang. Kalau nggak jadi pengembang dia berhenti Pak. Sudah Bunda, cuman lagi nggak diekspos karena saya sudah ngelihat proyek-proyeknya lewat kawan saya yang terdekat dengan beliau. Masih malu-malu kucing Bunda. Kalau dia daerah Parung dan sekitarnya kayaknya sudah wilayahnya Mas Adit nih. Cuman proyeknya kaliber Rancamaya Pak, jadi repot kita nyaingin dia tuh. Kalibernya Rancamaya. Ya, ya. Silakan, sangat bermanfaat informasi SMF-nya, Bunda Reni. Monggo dilanjut. Baik, Bapak Ibu, ini waktunya sudah hampir 17.30. Mungkin 6 menit lagi kita selesaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin ada pertanyaan lagi mungkin. Izin Pak Dodi. Oh ya, ada Pak Wirnarno nih sebentar Bunda. Setelah itu nanti ada pembulatan dari Bunda, silakan. Pak Winarno ke Batam Center aja gitu. Iya, biar yang lain juga bisa tahu. Oh ya, siap. Nanti saya ke Batam Center insya Allah Bunda. Iya. Enggak, kami tarempa aja. Siap Pak Dodi. Kapan ini kita makan tarempa nih Pak Dodi ini? Insya Allah. Nunggu undangan dari Bunda Reni. Siap. Sekarang juga diundang nih. Sama tiketnya. Pak Win. Ya Bunda. Ya. Oke, saya ke Batam Center nggak apa-apa Bunda. Nanti biar yang lainnya mungkin kan ada pertanyaan katanya. Oh, berarti boleh nih Pak Dodi sama. Boleh, silakan nanya, silakan. Oh baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Reni, Pak Ketum, Pak Dodi, Pak Hadi dan yang lainnya. Dari pemaparan pertama dari Bunda Reni, begitu banyak ilmu yang didapat. Begitu masuk di sesi pertanyaan Pak Kiai Choi agak membuat sedikit beban, tetapi langsung dikasih solusi ini sama Pak Ketum. Artinya ternyata itu bisa dikondisikan. Salah satunya ya sudah koordinasi dengan DPP, kebetulan ada Pak Dodi. Insya Allah kalau dilihat dari permasalahan ini kayaknya agak ruwet, tapi ternyata sumber daya kita itu sudah ada semuanya. Cuman mungkin untuk mengkolaborasi ini perlu waktu, termasuk masalah SMF yang saya lihat itu ada istilahnya pendanaan, mungkin bisa masuk ke BPRS, kita ada koperasi. Apakah mungkin koperasi itu nanti bisa dikasih dana dari SMF? Kalau bisa, kira-kira skemanya seperti apa?
Terus lagi mungkin jawaban dari apa ya istilahnya semacam beban atau keraguan itu tentang mewujudkan DPW masing-masing wilayah itu mungkin mudah ya, seperti Pak Dodi mungkin bisa mengkondisikan, termasuk jawaban masalah masing-masing daerah ada developer baru, kita ada SP2A. Artinya dari masalah yang muncul dari pertama itu sudah ada titik terang. Nah, dari sini saya lihat mungkin kita perlu usul saran aja ya, progres yang jelas untuk segera mewujudkan, karena ini kalau dilihat dari momen sangat bagus, sumber daya juga sangat bagus, cuman kita perlu action yang mana supaya si Petruk itu segera, Apronusa kita bisa segera diisi Petrukkan dengan sumber daya yang ada. Mungkin itu Bunda Reni, kira-kira gimana ya progresnya supaya segera dana-dana itu bisa langsung tersalur ke kompleks jamaah sesuai misi dari Apronusa, sehingga kita benar-benar bisa nampak nanti wujud dari manfaat dari dana dari pemerintah yang begitu besar, termasuk salah satunya koperasi kita. Mudah-mudahan ada solusi untuk bisa punya akses atau punya hak untuk ditempati dana dari SMF. Kira-kira mungkin Pak Winarno sudah ditangkap maksudnya pertanyaan. Silakan Bunda Alhamdulillah, Reni, waktu kita sangat mepet. Amin. Alhamdulillah jazakallah khairan, Mas Win. Yeah. Jadi begini Pak, SMF ini bisa mengaplikasikan dananya itu ke level perbankan, Pak. Nah, kalau level perbankan untuk ininya yaitu bisanya ke BPR, Pak. BPR syariah ya kalau untuk ininya. Jadi kalau BMT itu masih levelnya koperasi, Pak. Jadi belum bisa. Nanti kita coba kerjasama dengan BPRS yang ada di kita juga, atau mungkin BPRS luar yang mungkin bisa kerjasama dengan kita Pronusa gitu. Kemudian yang kedua mengenai DPW. Saya sangat appreciate sekali, saya sangat cukup melihat potensi Apronusa ke depan dengan adanya webinar-webinar ini. Insya Allah para anggota-anggota sudah mulai merasakan, wah saya anggota Pronusa nih, gitu kan ya. Ada hal yang kita bisa dapat dari hal-hal webinar ini, kemudian juga mungkin di grup nanti akan kita sampaikan juga hal-hal yang mengenai developer bagaimana, dan tidak menutup kemungkinan nanti kita juga akan adakan webinar-webinar dengan unsur-unsur pendukung di developer itu sendiri seperti marketing, materialnya, bahan material, bahan bangunannya, atau komponen-komponen lain yang terkait di sana, termasuk BMT kita. Harapannya BMT dapat menunjang nantinya dana-dana yang bisa kita aplikasikan di perumahan-perumahan yang akan kita bangun, terutama untuk membantu para pemula ya. Cukup Pak, pemula itu bisa bikin kerjasama dengan pemilik tanah, bikin MOU, syukur-syukur yang punya tanah masuk ke PT kita. Nah, kita paling sediain dana buat perizinan doang Pak. Gitu. Ya kalau skala untuk hasil yang besar, pasti semuanya besar Pak. Usahanya besar, uangnya juga besar, semangatnya juga besar, doanya juga besar gitu loh ya. Jadi ini yang kita inikan, tetapi semangat dulu aja Pak yang besar. Untuk pemula-pemula ya. Jangan batas semangat karena kita saya punya termasuk pemula nih Bu. Oh siap Bapak. Pemula Baik. banget. Bunda Reni, ini ada permintaan bertanya nih, saya tidak bisa menolak nih, mohon izin semuanya nih. Ada dari Pak Berdi nih. Silakan Pak Berdi. Satu aja katanya. Aduh, hormat senior. Assalamualaikum Pak Berdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Reni, saya cuma mau nanya aja nih sebagai pemula. Senior pemula ya? Aneh. Aduh, sebagai apa nih Pak? Apa nih ya, regulasi tentang KPR subsidi ini, FLPP. Saya jadi ingat dulu tahun 2012 itu pernah ngurus juga. Alhamdulillah kita dulu tuh pernah ngurus untuk PSU. Apakah masih berlaku Bu PSU-nya Bu? Ya, masih Pak Berdi, masih. PSU masih berlaku. Itu sangat menguntungkan sekali Bu. Betul.
Ya 2012 itu kita ngurus untuk 700 unit rumah. Ya. Itu dapat PSU lumayan, Bu. Jadi untuk Betul, Pak. jalan, jadi kita diberi pemerintah jalan, Ya. paving kalau nggak salah, dan juga dengan selokannya juga. Iya, Pak. Betul. Tadi masih lagi ya? Masih, Pak, masih. Ditambah sekarang ada bantuan tempat sampah juga. Oh, Kemudian juga saluran, Pak. bagus. Ini sangat menarik sekali. Oke, Sangat alhamdulillah, menarik, Pak. jazakillah khairan, Bu, atas jawabannya. Amin, amin, Pak Werdi. Amin. Jazakallah khairan. Baik, Bapak Ibu semuanya, mohon maaf ini kita harus tuntaskan, waktunya sudah 17.30 lewat ini. Permintaan dari Pak Ketum, dan sekalian juga memperkenalkan tadi juga hadir di antara kita ini Ketua SP2A Pak Khairuddin, kemudian pengelolanya Pak Hadi Mustafa tadi yang sedang dalam kondisi yang kurang fit. Kita doakan mudah-mudahan tambah sehat, tambah semangat, dan mohon acara ini ditutup oleh Pak Jahid dengan doa. Alhamdulillah jazakillahu khairan Bunda Reni yang di Batam dan terkurung di Batam, katanya nggak bisa balik ke Jakarta karena lebih senang di sana sementara ini. Makin yang senang, Pak. Iya, mudah-mudahan tambah barokah, lancar usahanya di sana. Amin, amin. Nah, Pak Jahid, loh malah Pak Jahid ditutup doa dulu Pak Jahid. Oke, alhamdulillah jazakumullah khairan. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Jahid. Alhamdulillah jazakumullah khairan Bapak-bapak semuanya yang telah mengikuti dari awal sampai akhir. Untuk lebih barokahnya kita doa barokah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rzuqna rizqan hasanan wasi'an halalan thayyiban barakan wa anta khairur raziqin. Ya Allah ya Dzal Jalal Ikram, mudah-mudahan pengembang-pengembang jamaah khususnya pengembang Apronusa dan pengusaha-pengusaha jamaah, ubi-ubi jamaah, PMT jamaah, koperasi-koperasi jamaah diberikan aman, selamat, lancar, dan barokah, mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda halal barokah untuk sanggup ibadah, bisa haji, bisa umroh dengan rezeki yang halal yang barokah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Jazakumullah semua, Bunda Reni, Pak Berdi, Pak Winarno dan semuanya. Sudah masuk maghrib nih di Jawa Timur. Ya, monggo. Saya langsung pamit ya. Alhamdulillah jazakumullah khairan, alhamdulillah jazakumullah khairan Pak Ketum, Pak Jahid, dan mengingatkan juga bagi semuanya bahwa mudah-mudahan kita bisa melaksanakan workshop SP2A di akhir Juli ini. Amin, amin, amin. Ya, monggo dengan biaya yang sangat murah dibandingkan penyelenggara yang lain insya Allah, dan lebih komprehensif, profesional, religius dengan alanya kita sendiri. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Sekian, monggo silakan live. Selesai acara ini, disyukuri semuanya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.